Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Maaf tadi ada sedikit saja gangguan ya. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Ibu sudah siapkan gambar ya, gambar tentang perpindahan kalor tadi ya. Nah, di sini ada arus konveksi ya. Ini menunjukkan arus konveksi ya. Kemudian yang kedua ini dia menunjukkan zat yang menerima kalor akan memuai, kemudian menjadi lebih ringan lalu naik ke atas ya. Kemudian ini yang ketiga. Nah, ini panah ini menunjukkan molekul zat yang di atas turun menggantikannya ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar ya. Ini ada gambar dua orang anak kecil yang memindahkan apa ini? Buku ya, memindahkan buku dari tempat satu ke tempat dari tanah ya, sepertinya ini tanah ke atas meja ya sepertinya. Nah, di sini perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan ya. Kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, jadi di gambar ini ada dua orang anak laki-laki yang sedang memindahkan buku dari suatu tempat ke tempat yang lain ya, dari tanah ke atas meja sepertinya ini ya anak-anak. Nah, kemudian ketika kita memindahkan buku-buku tersebut ke suatu tempat, maka ke suatu tempat ke tempat yang lainnya, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Nah, maksudnya ketika anak-anak tadi atau kedua anak ini memindahkan buku dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka mereka berdua akan ikut bergerak ya bersama buku tersebut ya. Oke. Nah, jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, nah maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya ya. Nah, jika buku-buku ini tadi diumpamakan sebagai energi panas, maka kita atau mereka berdua ini adalah sebagai media ya, media perantara bagaimana buku ini dapat berpindah secara konveksi, yaitu melalui perantara ya, melalui orang lain gitu ya maksudnya. Nah, oke. Nah, di sini ini gambar yang tadi ya. Di sini lebih jelas lagi ya terlihat. Nah, di sini ada gambar panah ya, panah warna hijau, kemudian ada panah yang warna merah ya. Panah warna hijau dia mengarah ke dalam ya. Warna merah itu dia ke atas ya, artinya memuai ya. Nah, ini disebut arus konveksi ya. Kemudian nah di sini juga ada ya gambar di panah bagian nomor warna merah ya. Dia menunjukkan air memanas menjadi ringan kemudian lalu naik ke atas ya. Naik ke atas atau menguap ya. Kemudian di panah yang warnanya hijau ini itu menjelaskan air di atas menjadi lebih berat dan tenggelam ke bawah ya. Jadi air di atas tadi itu tenggelam ke bawah. Nah, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air ini tadi ya. Nah, air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Nah, air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Kemudian demikian seterusnya ya, seperti itu terus ya. Maka air akan bergerak ya. Air yang bergerak ke atas dan nantinya dia akan digantikan oleh air yang ada di atasnya ya. Kemudian seperti itu seterusnya ya. Mereka terus bergantian bergerak dari atas dia ke bawah, kemudian yang di bawah dia nanti akan ke atas ya. Itu yang disebut dengan menguap ya anak-anak. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat ya. Nah, angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut ya, sehingga udara yang berada di laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, ini contoh bagaimana perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya. Nah, terjadinya ini adalah gambar dari angin darat ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri di sini ya. Ini angin darat di malam hari ya. Jelas terlihat ya di malam hari karena cuacanya agak mendung ya, agak sedikit gelap karena dia
angin darat itu terjadi di malam hari. Kemudian di sampingnya ada gambar ya. Nah, ini juga ada angin laut ya. Kalau tadi itu angin darat, nah angin darat terjadi di malam hari. Kemudian gambar di sampingnya itu adalah angin laut. Nah, angin laut itu terjadi di siang hari, maka cuacanya seperti ini, cerah kan anak-anak? Nah, beda dengan yang ini tadi. Kalau ini agak mendung karena dia angin darat kan. Dan angin darat ini terjadi di malam hari, sedangkan angin laut dia terjadi di siang hari. Nah, angin darat yang terjadi itu karena udara di darat pada malam hari itu tadi lebih cepat dingin ya daripada udara di laut. Nah, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, ini ya. Ini gambarnya. Gambar dari udara yang ada di malam hari ya. Udara apa tadi? Udara darat ya. Nah, ini contohnya ya. Ini di malam hari, terjadi di malam hari. Nah, kemudian ini yang terjadi di siang hari ya, angin laut. Nah, angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Nah, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat menggantikan udara darat yang naik tadi. Nah, ini adalah proses perpindahan konveksi ya anak-anak. Di mana angin laut ini tadi dia akan naik ya, menggantikan ya udara yang naik tadi ya di mana di siang hari ya. Nah, terjadi pada siang hari ya. Nah, karena pada siang hari daratan itu lebih cepat panas dibandingkan di laut. Nah, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke daratan ya, untuk menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, di sini kita masuk kepada pembelajaran itu ya, seni, pola lantai dalam seni tari ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, ini pola lantai dalam seni tari ya. Ibu sudah siapkan gambarnya ya, pola-polanya beserta gambar di sini ya. Nah, di sini pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan atau penari kelompok ya. Jadi pola lantai ini dilakukan oleh beberapa orang ya. Dia bisa dilakukan oleh penari tunggal, kemudian bisa dilakukan secara berpasangan, kemudian juga bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Gambar ini garis lurus ini itu garis horizontal ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah vertikal, garis vertikal ke atas ya, memanjang ke atas. Kemudian menyamping itu atau garis miring itu disebut dengan diagonal ya, garis miring atau diagonal. Kemudian kalau melengkung ya, melengkung itu biasa disebut dengan survei ya, survei ya, garis melengkung. Nah, dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Nah, pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal dan diagonal ya. Nah, pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat dan segi lima. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan pola lantai yang ibu sebutkan tadi ya. Lantai zigzag, segitiga, segi empat dan segi lima. Nah, di sini adalah contohnya ya. Ini zigzag ya, ini segi empat, maka ini segitiga, segi empat dan ini ya, ini di sini. Nah, ini adalah contoh pengembangan pola lantai lurus ya. Nah, selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung ya. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Nah, pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang ya. Oke, nah di sini ibu sudah menyiapkan gambar ya. Gambar orang yang sedang menari ya, sekelompok orang yang sedang menari. Nah, terlihat di gambar yang samping kiri itu ada anak-anak ya, anak-anak perempuan yang sedang menari ya. Mereka ada 5 orang ya. Ini yang dinamakan tarian yang berkelompok tadi ya. Kemudian di sini ada tari Japan, tari jaran kepang ya. Ini dilakukan oleh
anak laki-laki ya.